Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya ya di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik pentingnya mengatur pola hidup bagi penderita asam lambung, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi topik kali ini adalah pentingnya mengatur pola hidup bagi penderita asam lambung, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman, ini saya sedang aktivitas di kebun ya sambil berolahraga. Nah ini saya mau pindah posisi ya, agak ke sana ya. Ini di sini banyak sekali nyamuk-nyamuknya ini. Iya, iya, oke, saya sambil jalan. Oke teman-teman ya, jadi pentingnya mengatur pola hidup ya. Jadi pola hidup ini bagi penderita asam lambung, inisiatif psikosomatis memang menjadi sangat penting ya. Karena apa? Karena juga banyak terkena asam lambung, inisiatif psikosomatis itu karena disebabkan pola hidup yang tidak teratur ya. Maka kita harus istilahnya mensiasati ya, atau mengatur bagaimana pola hidup kita yang lebih menguntungkan atau menjadi lebih baik ya, supaya kita tidak terkena asam lambung, inisiatif psikosomatis, atau bagi yang sudah terkena itu akan menjadi cepat sembuh begitu teman-teman ya. Seperti pengalaman saya dulu ya, itu ketika dulu belum terkena asam lambung, inisiatif psikosomatis, memang aktivitas saya ya, dilihat dari segi pola hidupnya ini memang amburadul teman-teman ya. Jadi dari dalam mengatur waktu saya terlalu padat beraktivitas ya. Ya bisa dikatakan sebagai aktivis ya. Baik aktivis di rumah maupun di organisasi ya, di kegiatan di masyarakat, kegiatan di tempat bekerja dan lain sebagainya ya. Nah akhirnya menyebabkan sering asam lambung itu menjadi tidak normal ya. Nah akhirnya menjadi terkena asam lambung itu. Oke teman-teman ya. Ya ini posisinya agak lumayan enak ini ya, agak rata ya. Tadi di sana itu kurang enak ya, dan banyak nyamuknya. Oke, jadi begini teman-teman ya. Sebagai penderita asam lambung, inisiatif psikosomatis ya, itu memang menjadi sangat penting kita mengatur pola hidup ya. Jadi pola hidup yang sehat ya, pola hidup yang baik tentunya, yang menguntungkan, berdampak kepada asam lambung kita menjadi normal teman-teman. Contohnya begini, ketika pola hidup kita itu tidak teratur ya, contohnya kita melakukan jam terbang atau kegiatan yang sangat maksimal ya, nah akhirnya kita menjadi sering terlambat makan ya, kemudian makan mungkin juga tidak sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah itu akhirnya menjadikan ini asam lambung itu menjadi sering naik. Itu contohnya seperti itu. Ketika dulu saya ya itu kalau
mau berangkat bekerja itu pagi biasanya saya belum sarapan ya, belum sarapan tetapi sudah minum kopi. Jadi artinya minum kopi dalam kondisi perut yang kosong. Nah itu berlangsung bertahun-tahun seperti itu. Kemudian kadang siang juga makannya sering terlambat. Nah akhirnya lama-lama lambung menjadi teriritasi ya, karena banyak kopi tapi belum makan itu waktu itu. Nah akhirnya menjadi terkena MAH ya. Nah MAH dalam waktu yang lama, nah akhirnya menjadi lama-lama menjadi kronis ya, menjadi MAH kronis yang akhirnya istilahnya kalau sekarang itu asam lambung itu. Nah itu berangkat dari itu maka kita menjadi penting untuk mengatur pola hidup teman-teman. Nah maka dari itu pada kesempatan kali ini saya ingin sharingkan kepada teman-teman ya tentang pola hidup saya ya setelah terkena asam lambung ya, bahkan sampai dengan sekarang ya, sampai dengan sekarang walaupun sudah sembuh ya, tapi saya tetap masih waspada ya, tetap hati-hati ya, saya menjaga pola hidup dengan baik supaya tidak kambuh lagi. Karena apa? Walaupun kadang kita sudah merasa sembuh total ya, ketika itu kita tidak waspada, artinya kita ceroboh ya, mungkin pola hidupnya amburadul kembali. Nah itu pun bisa menjadi kambuh lagi teman-teman. Agak santai ya ini karena saya sudah berjalan agak jauh tadi, baru saja nebang bambu juga ya. Nah maka dari itu ini agak rileks lah. Maaf saya sambil merokok ini untuk ya menikmati nafas lah seperti itu ya. Oke ya, jadi pola hidup ya. Nah contohnya pola hidup saya itu sekarang seperti ini supaya di asam lambung itu menguntungkan. Saya ceritakan apa adanya mulai dari kebiasaan saya bangun tidur ya. Nah ini pada saat masih terkena asam lambung itu dulu ya. Itu ketika bangun tidur ya, itu walaupun mata ini sudah terbuka ya, tetapi untuk langsung bangun itu kadang kita masih sering sempoyongan lah ya. Nah itu biasanya saya lemaskan badan dulu ya, masih di tempat tidur. Istilahnya ngulet lah kalau bahasa Jawa. Nah kita ngulet, kita lenturkan ya, kadang miring kanan, miring kiri, kita gerakan badan. Nah setelah itu ya berlangsung ada sekitar 5 menit ya. Nah setelah itu baru kita duduk ya, duduk masih di tempat tidur ya, duduk masih di tempat tidur biar sempoyongannya itu berkurang ya. Nah setelah itu kemudian kita pindah tempat ya, biasanya saya pindah ke ruang ya, pindah ke ruang lain ya, tidak di tempat tidur. Nah kemudian sambil ini minum ya, minum dulu. Biasanya saya di pagi hari itu selalu minum air putih ya, itu minimal 1 gelas ya, 1 gelas. Kalau 2 gelas ini kelihatannya kenyang sekali ya. Jadi apalagi yang belum terbiasa ini ini apa ya, ya seperti nggak bisa lah, seperti mau mual gitu. Nah itu saya cukup 1 gelas saja, 1 gelas saja, nggak diinum langsung habis ya, sedikit demi sedikit, tapi akhirnya harus habis itu. Nah itu posisinya airnya air hangat teman-teman ya. Nah dengan seperti itu ini maksudnya untuk mempersiapkan pencernaan lah, mempersiapkan pencernaan supaya basah ya, kemudian dihangatkan. Nah itu otomatis menjadi semakin bagus ya peredaran darah kita, peredaran oksigen kita itu. Nah setelah itu, setelah saya minum 1 gelas air putih, nah kemudian baru saya ke kamar mandi ya, ke kamar mandi, kemudian biasanya berwudu ya, kemudian baru melakukan sholat subuh. Nah itu di pagi hari seperti itu. Nah setelah sholat subuh selesai, nah itu saya kembali lagi ke tempat duduk ya, yang tadi minum di situ. Nah kemudian saya bikin minum lagi ya, minum lagi, tapi
yang manis, yaitu saya sampai dengan sekarang ini teh manis ya. Teh manis itu kalau pagi. Nah, manisnya bisa pakai gula juga bisa ya, atau bisa pakai madu. Itu tergantung keadaan lah ya. Kalau misalkan sedang ada madu, kita pakai madu, kalau enggak ya pakai gula, nggak apa-apa. Nah, setelah itu sambil minum yang manis ya, sekalian langsung sarapan pagi itu. Jadi supaya memang nutrisi kita tidak sampai kehabisan ya. Biasanya kalau telat itu biasanya kadang pusing ya. Nah, maka saya langsung sambil makan pagi itu. Nah, makan pagi itu tidak banyak teman-teman ya, ya banyak. Biasanya saya kalau seringnya itu pakai ketupat ya. Ketupat itu cukup satu ketupat ya. Kalau misalkan nasi ya cukup satu centong lah istilahnya seperti itu. Kemudian lauknya yang sering itu pakai tahu waktu itu, waktu ketika kondisinya masih belum stabil ya, itu yang paling nyaman di lambung. Nah, itu pakai tahu. Nah, setelah itu kemudian sarapan sudah selesai ya. Biasanya saya masih rileks ya, rileks, kemudian sambil merokok juga ya, merokok juga. Dan ternyata ini juga menambah relaksasi ya menurut saya untuk merokok. Maka dari itu saya sampai sekarang juga merokok jalan terus. Ya, ini mungkin sih tidak baik ya bagi yang berpendapat tidak baik, tapi faktanya bagi saya ini adalah menambah relaksasi. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita sarapan pagi, sejenak rileks ya, kemudian baru mandi pagi, teman-teman. Nah, mandi pagi supaya juga menguntungkan ya, supaya badan menjadi enak ya. Itu saya selalu pakai air hangat ya, pakai air hangat. Bahkan sampai sekarang saya juga mandinya pakai air hangat ya, karena kebiasaan saja saya sebelum terkena ini asam lambung ketensiatif psikosomatis, saya juga mandinya air hangat ya, karena saya dulu bekerja di suatu tempat ya, mengajar di suatu sekolah yang lokasinya di gunung ya. Di gunung itu di Banjarnegara daerah utara ya, itu di Kalibening kecamatannya ya, itu yang hampir dekat dengan Dieng. Nah itu, nah di sana itu kan dingin sekali, makanya kalau mandi itu harus air hangat ya, baik itu pagi maupun sore seperti itu. Nah, kebiasaan itu berlangsung ya sampai dengan sekarang. Nah, ini ternyata memang itu sangat menguntungkan bagi penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis, karena ketika kita dingin ya, dingin entah itu mungkin kena hawa, suhu udara di sekitar lingkungan kita, atau mungkin di ruangan tapi yang ber AC ya, itu juga memicu asam lambung naik begitu teman-teman ya. Maka dari itu saya selalu pakai air hangat. Nah, itu pagi. Nah, setelah itu kemudian siap-siap biasanya untuk berangkat bekerja, itu seperti itu. Nah, semuanya saya lakukan sendiri itu sambil untuk berolahraga ya. Ketika mau mandi kemudian merebus air, nah itu pun saya bergerak sendiri ya, supaya memang tubuh kita bergerak ya, sehingga menjadi hangat ya. Karena apa? Karena memang tubuh manusia ini disetting sedemikian rupa oleh Sang Pencipta untuk bergerak ya, untuk bergerak. Nah, ketika kita mager, malas bergerak, yaitu jadinya menjadi banyak sensasi itu. Nah, itu. Nah, setelah itu kemudian kita berangkat ya, sekitar jam 7 ya, atau setengah 7 ya. Setengah 7 saya udah berangkat. Nah, itu berangkat bekerja ya. Nah, kemudian sekitar nanti jam 9 ya, jam 9 atau terlambatnya itu jam 10, saya harus sudah makan lagi teman-teman. Itu ini mengatur pola hidupnya seperti itu. Makan lagi makanan-makanan yang tentunya yang kondusif juga ya. Jadi
biasanya saya itu makan seringnya ketupat teman-teman ya. Kalau kebetulan ada kantin di sekolah itu ada menunya itu ketupat sama tahu, ada ketupat sama bakwan, ada ketupat sama mendoan juga bisa. Nah, itu. Nah, saya seringnya itu jadi ketupat satu, nah kemudian tambah gorengan satu. Gorengan nggak masalah, yang penting kita tidak terlalu banyak ya, dan itu bareng sama contohnya nasi atau ketupat itu nggak apa-apa. Nah, itu sekitar jam 9 atau jam 10 ya, itu ini pada istirahat pertama ya ketika saya mengajar itu. Nah, itu kemudian nanti jam 12 ya, jam 12 itu memang jamnya isoma ya. Jadi istirahat, sholat, makan. Nah, itu saya makan lagi sekitar jam 12. Jadi biasanya begitu jam 12 kurang seperempat itu ya, itu sudah masuk waktu duhur ya. Kemudian saya duhur dulu, nah setelah itu baru kita makan. Makannya porsinya sama itu seperti pagi dan seperti agak siang itu yang di jam 9 atau jam 10, yaitu kalau nasi 1 centong ya, atau kalau ketupat cukup 1 gitu. Nah, itu di jam 12 ya, jam 12. Nah, kemudian nanti ini saya cerita tentang makan dulu ya. Nah, setelah itu istirahat kan ya, istirahat biasanya sampai sekitar jam-jam 1 ya. Nah, nanti sekitar jam 3 itu makan lagi ya, jam 3 atau selambat-lambatnya itu jam 4 ya, itu makan lagi. Ya porsinya sama ya, kalau nasi 1 centong, kemudian kalau ketupat itu cukup 1. Lauknya bisa apa saja ya, bisa misalkan ikan ya boleh ya, sayur boleh, atau dicampur juga bisa ya, itu sesuai dengan keadaan lah seperti itu. Yang penting jangan pedas ya, jangan yang asam-asam, jangan yang terlalu berlemak tinggi, hanya itu yang dihindari. Nah, itu makan yang keempat ya, keempat. Nah, kemudian makan yang kelima yaitu makan malam atau makan sore. Nah, ini sekitar maghrib ya, bisa sebelum maghrib atau sesudah maghrib, tergantung kondisinya itu. Nah, itu ya kurang lebihnya jam 6 ya, kurang lebihnya jam 6 malam ya, jam 6 malam. Nah, itu dengan porsi juga sama seperti itu teman-teman itu. Nah, kemudian untuk minumnya itu yang saya rutin ya, waktu ketika kita masih bisa dibilang parah ya, itu untuk manis ya. Manis itu yang pasti pagi 1 gelas, kemudian siang 1 gelas, kemudian sore 1 gelas. Selebihnya itu air putih itu. Gelasnya gelas normal, bukan yang gelas santel besar itu ya. Jadi gelas biasa lah itu ukurannya itu untuk yang manisnya. Nah, kemudian untuk ngemil ya, ketika saya masih dalam kondisi yang bisa dikatakan parah, saya tidak pernah makan roti teman-teman ya. Roti itu kalau saya loh ya, saya makan ini terus rasanya perut menjadi kembung ya, menjadi agak begah, pokoknya nggak nyaman itu. Nah, akhirnya saya tidak makan roti ya itu. Nah, karena saya tidak makan roti, nah ini kemudian saya untuk ngemil itu biasa pakai ubi-ubian ya, yang sering pakai singkong ya, singkong rebus bisa, singkong digoreng juga nggak masalah ya, itu dibuat balokan itu seperti itu, atau mungkin pisang goreng juga nggak apa-apa, pisang rebus juga nggak apa-apa ya, talas juga bisa. Kemudian apa ya, ya ubi-ubian kan jenisnya banyak ya, itu yang sering saya itu. Dan kalau sedang ada ya, itu pakai labu kuning ya, labu kuning rebus itu paling nyaman. Nah, itu untuk buat ngemilnya begitu teman-teman ya. Jadi memang kita harus bagaimana ya, ya harus mengendalikan diri kita sendiri ya. Jadi apalagi
ketika kita sudah pernah mencoba makan yang seperti itu efeknya kurang baik, nah kita harus batasi sendiri. Oke ya, itu tentang sekitar kehidupan saya pada saat terkena asam lambung ketensi psikosomatis yang hubungannya dengan makan ya. Nah kemudian bagaimana kalau kita sewaktu-waktu kadang kan keluar kota, kemudian makannya mungkin di warung atau di restoran yang menunya kadang seperti nggak pas. Nah itu saya gampang-gampang aja seperti itu ya. Misalkan teman-teman pesennya ayam goreng, ya udah saya sama aja pesen kayak gitu. Cuma yang saya makan itu ya hanya nasi ya, kemudian sama ayam gorengnya saja ya. Jadi ya lalabannya saya biarkan sama sambalnya. Ini itu alhamdulillah juga nyaman saja. Dan ketika di rumah makan itu menyediakan ikan ya, nah biasanya saya pilihnya ikan. Ikan maksudnya ikan air ya, bisa seperti gurame, bisa ikan mas, bisa jair dan lain sebagainya, tergantung yang ada di situ. Nah itu pilihan utama saya selalu ikan air itu, karena itu dari segi lemaknya lebih rendah itu. Tapi kalau tidak ada ya mengikuti teman juga nggak masalah. Yang penting jangan pedas ya, jangan pedas. Kemudian jangan terlalu over porsinya ya. Jadi kita batasi sendiri. Begitu teman-teman. Akhirnya menjadi semakin lama semakin enak di dalam tubuh kita ya, menjadi segar itu. Nah itu tentang pola hidup saya di seputar makan ya. Nah kemudian di seputar aktivitas ya, aktivitas saya berusaha aktivitas normal. Jadi setiap kegiatan apa yang kira-kira tidak terlalu berat itu saya mencoba untuk mengikuti, walaupun dengan hati-hati ya, dengan hati-hati. Contohnya ya, ketika kita ada kegiatan keluar yang mungkin agak jauh dari tempat kita bekerja atau dari rumah kita, itu biasanya saya selalu mencari teman pendamping ya, teman pendamping yang mengerti tentang kondisi saya, sehingga ketika saya sudah merasa agak capek atau bagaimana, mereka akan memaklumi ya, mungkin ya menawari justru istirahat dulu, kita rileks saja, itu seperti itu ya. Tapi kalau teman kita tidak mengerti penderitaan kita, nah akhirnya kita yang mengikuti mereka, nah itu bahaya ya, karena kadang kita sudah ibaratnya sudah kecapean, kita harus masih mengikuti mereka. Nah ini yang kadang menjadi drop ya. Jadi intinya di dalam kita beraktivitas, kita harus mengukur kemampuan kita sendiri, jangan sampai kecapean. Karena dengan kecapean ya itu pasti akan kambuh ya, akan kambuh. Jadi memang rahasianya seperti itu teman-teman ya. Jadi yang namanya orang terkena asam lambung ketensi psikosomatis itu rata-rata ya itu kondisinya lemah secara fisiknya dan secara mentalnya juga kurang kuat ya, sehingga mudah goyah gitu. Nah begitu teman-teman ya. Jadi intinya aktivitas jangan berlebihan supaya tidak kecapean. Nah kemudian istirahat cukup teman-teman ya, istirahat cukup. Nah itu silahkanlah diatur sendiri ya, bisa diakumulasi antara misalkan tidur siang dan tidur malam. Tidur hanya malam saja juga nggak apa-apa, yang penting waktunya cukup ya. Contohnya misalkan tidur ya sekitar 7-8 jam ya, usahakan itu. Tetapi kalau misalkan kurang dari itu sebenarnya juga nggak masalah ya, nggak masalah. Yang penting pikiran kita ini tidak ragu gitu loh, tidak ragu, karena ya sebenarnya kadang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, menjadi tidak enak badan itu karena kita ragu dengan kemampuan kita sendiri gitu. Jadi kadang kita stres ya dengan doktrin kita sendiri, karena kita sudah mendoktrin istirahat harus 7 jam, harus 8 jam, maka ketika tidur 5 jam kita sudah ini sudah cemas ya. Nah akhirnya ya menjadi kacau beneran itu. Maka dari itu kita yakin saja ya, kita yakin saja ya, apalagi di usia semakin tua itu memang
porsi tidur sebenarnya semakin berkurang dibandingkan misalkan seperti anak-anak kecil ya. Anak kecil itu apalagi masih balita itu hari-harinya tidur. Itu. Oke teman-teman ya, itu. Nah, itu yang hubungannya dengan kegiatannya, kegiatan. Nah, hubungannya dengan hal-hal lain ya kita sesuaikan saja ya, sesuaikan saja. Pokoknya di dalam kita mengatur pola hidup ya, kita yang pertama atur tentang kegiatan kita sendiri, yang tahu juga diri kita sendiri terhadap apa ya, ya apa-apa yang sering kadang menjadikan kendala, nah itu harus diwaspadai ya. Contohnya hal-hal yang kadang menjadikan kita kambuh, nah itu kan kita ingat ya, itu kita ingat-ingat, nah itu jangan diulangi. Jadi jadikanlah apa yang sudah dilalui itu menjadi pengalaman ya, sedangkan pengalaman adalah guru yang baik, sehingga makin hari itu kita selalu progres teman-teman ya, progres dan akhirnya menjadi sembuh. Karena apa? Karena penderitaan asam lambung, ketensian psikosomatis ini memang harus dipahami, harus dimengerti, harus disikapi ya oleh diri kita sendiri. Nah, setelah kita bisa mensikapi dengan bijak ya, maka kita akan menjadi sehat. Maka sehat adalah pilihan ya. Jadi ketika kita ingin sehat ya memang kita harus begini seperti itu. Seperti tip-tip yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman di konten video-video yang lalu. Maka dari itu bagi teman-teman yang masih merasakan penderitaan asam lambung, ketensian psikosomatis ya, sempatkan saja tonton video-video saya yang lalu ya, sampai dengan yang terbaru ya, satu hari satu video lah itu. Nah, coba dipahami ya, dan syukur dipraktekkan ya, praktekkan itu insya Allah pasti sembuh teman-teman. Karena apa? Karena saya sendiri juga merasakan resepnya itu seperti itu. Jadi yang namanya penderitaan asam lambung, ketensian psikosomatis yang kita tidak hanya menderita fisik tapi terganggu secara mental ya, memang kita pengobatannya seperti itu. Jadi ya mental harus kita bangun sendiri, kita harus bangkit sendiri, itu seperti itu. Jadi orang lain sekalipun itu motivator ya itu hanya sekedar ya memberikan tip-tips saja ya, tetapi tanpa kita merubah diri kita sendiri maka tidak akan ada perubahan. Kuncinya sendiri seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensian psikosomatis akan segera sembuh. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.